Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Alba Science Club. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk praktikum fisika. Agar praktikumnya lebih menarik, saya akan menerapkan konsep fun science pada praktikum kali ini. Ayo, siapa di antara kalian yang pernah memainkan kapal uap atau kapal otok-otok seperti ini? Tahukah kalian mengapa kapal otok-otok ini bisa bergerak? Ternyata menerapkan salah satu konsep dari ilmu fisika. Konsep tersebut adalah konsep termodinamika. Ilmu ini menggambarkan usaha untuk mengubah kalor menjadi energi dan sifat-sifat pendukungnya. Maka dari itu, pada bab termodinamika ini, saya akan mengajak kalian untuk praktikum membuat kapal otok-otok. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat kapal otok-otok adalah lem tembak, gunting, lem besi, lakban, penggaris, spidol, sedotan yang bisa dibengkokkan, lilin, dan kaleng bekas minuman. Langkah kerja pertama adalah kita potong kaleng bekas menjadi bentuk persegi panjang. Caranya adalah dengan memotong bagian atas dan bagian bawah dari kaleng. Kemudian, bila ada bagian yang tidak diperlukan, bisa dirapihkan dengan cara digunting. Kemudian, sebelum memasuki tahap pengeleman, kita gunakan lakban sebagai perekat sementara untuk membantu proses pengeleman, agar posisi atau bentuk dari kapal tidak berubah saat proses pengeleman. Langkah selanjutnya adalah kita rekatkan bagian-bagian dari kapal tadi dengan menggunakan lem tembak. Proses pengeleman ini kalian lakukan secara teliti untuk merekatkan bagian-bagian yang belum tersambungkan. Kemudian prediksi juga bagian-bagian yang berpotensi mengalami kebocoran. Sambil menunggu proses pengeringan lem pada bodi kapal, kita akan membuat kotak penampung air atau penangas air kapal uap.
Di sini saya menggunakan ukuran panjang 5 cm dan lebar 5 cm. Kemudian kita lipat secara horizontal dan sisi kiri dan kanan kita lipat masing-masing 2 lipatan. Selanjutnya, kita lem bagian yang masih terbuka dan kita sambungkan dengan sedotan. Kemudian, kita gunakan lakban agar posisi dari bagian yang akan kita rekatkan tidak berubah. Selanjutnya, lubangi bagian belakang dari bodi kapal sesuai dengan ukuran sedotan yang kita gunakan. Kemudian, kita gabungkan bagian dari bodi kapal dengan penampung air atau penangas air kapal. Kita juga gunakan lem tembak untuk merekatkan sedotan dan menambal bagian-bagian yang masih berlubang. Selanjutnya, kita potong sedotan agar tidak terlalu panjang. Kalian juga dapat mewarnai kapal dengan piloks atau pewarna lainnya. Selanjutnya, kita pasangkan lilin tepat di bawah penangas air sebagai sumber panas. Jika semua bagian sudah dirangkai, langkah selanjutnya adalah kita masukkan air melalui sedotan ke dalam penampung air atau penangas air. Di sini saya menggunakan bantuan dari suntikan. Jika teman-teman tidak mempunyai suntikan, maka kalian dapat meniupkan air langsung ke sedotan. Ini adalah bentuk dari kapal uap atau kapal otok-otok yang saya buat dan siap untuk kita uji coba. Nah, di sini teman-teman dapat melihat bagaimana kapal otok-otok dapat bergerak. Pada prinsipnya adalah terjadi perubahan energi panas menjadi energi kinetik atau gerak. Panas ini yang bersumber dari lilin dialirkan menuju kaleng yang berisi air. Apabila air mendidih, maka akan terjadi perubahan energi, yaitu energi panas yang berasal dari air yang mendidih yang menimbulkan uap. Uap yang keluar dari kaleng dialirkan oleh sedotan sehingga menimbulkan tekanan yang menyebabkan kapal otok-otok dapat bergerak. Perubahan tersebutlah yang disebut dengan perubahan energi panas menjadi energi gerak. Nah, teman-teman, demikianlah video praktikum pada bab termodinamika. Kalian juga dapat membuat kapal otok-otok ini di rumah dengan bentuk atau desain sesuai dengan kreativitas kalian. Semoga dengan video ini kalian dapat lebih memahami penerapan konsep termodinamika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.